Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampun ngantuk. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi wa husni ma'unatihi tanmul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyat wa ala alihi wa sahbihi dhawin nufusit tahirat, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral ulama wal kurama wal fudala wal masayikh wal asatid wal asatidah yang sangat saya hormati, segenap para alim, para ustadz, para kiai, tokoh masyarakat, wabil khusus beliau Bapak Ahmad Zaini, ngeres, soalnya baru kenalan, dan juga bapak-bapak yang lain yang memang belum saya mengenal sehingga saya tidak bisa menyebutkan namanya. Kepada pengurus yayasan Darussalam Gria Multijadi, badan pembina, pengurus, penasehat, dan semuanya saja. Dan mohon maaf, saya juga belum kenal namanya satu persatu, karena ini baru yang perdana. Saya alhamdulillah malam ini sukses pakai Google Map, biasanya enggak bisa. Maklum wis tua. Kepada grup Hadrah Dzikrun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa menyemarakkan acara pada malam hari ini, dan soundnya subhanallah kowe nak tenan. Mudah-mudahan oleh Allah senantiasa diberikan kesehatan semuanya, terus mensyiarkan sholawat ke pelosok Bali, dari Denpasar sampai Tabanan dan tempat-tempat yang lainnya tentunya. Diganti mic-nya. Kepada, kok malah kecil, kepada sahibul hajah, bapak apa mas ya, mas ya, Pak Mas, Kang Mas sinten Saiful dan istri yang saya hormati, hadirin wal hadirat, undangan semuanya yang saya muliakan, tentunya kepada yang berhitan Ananda Muhammad siapa? Wildan, Muhammad Wildan ila akhirihi, namanya panjang soalnya, yang saya sayangi. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar bersyukur pada Allah. Allah memberikan umur panjang kepada kita, berikan kesehatan pada kita semua, sehingga bisa ijabatu dakwah, memenuhi undangan dari Sahibul Bait. Ini harus kita syukuri. Soalnya saya tadi pagi takziah, salah satu jamaah ngaji saya dipanggil menghadap pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah duluan, dan kita pasti akan menyusul
belakangan nggih. Jenengan terserah milih dhisik wa milih keri. Jenengan dhisik kula keri. Utawa kula keri jenengan dhisik Ustaz. Kula ngalah mawon. Kita harus bersyukur betul Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dan memberikan hidayah taufik sehingga hadir di musola Yayasan Darussalam ini dalam rangka walimatul khitan. Kita bersama di sini membaca sholawat, subhanallah, dilantunkan dengan suara yang sangat merdu. Ini saya cukup terharu di antara sholawat yang lain. Ini luar biasa, putranya Pak Haji Ali. Insya Allah, beliau putra dari Ketua PCNU Denpasar, Pak Haji Ali Mansur. Suaranya sangat merdu. Lek jenengan pengen ngepek mantu bisa hubungan dengan saya. Soalnya saya kenal sama bapak sama ibunya. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai amalan solihan makbulan, amal solih yang diterima dan tentunya dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang sebesar-besarnya baik dunia maupun akhirat. Radiyatan maradiyah, yang kita lakukan diridhoi oleh Allah, dan apa yang diberikan Allah kepada kita, kita juga ridho. Insya Allah kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kita hadir untuk ijabatu ta'wah, kita hadir untuk bersama-sama berselawat, kita hadir untuk silaturahim, kita hadir untuk pengajian. Subhanallah, di tengah-tengah gemerlapnya kehidupan malam di kota masih ada tempat yang diisi dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli makanin abidun. Saya itu punya kiai, ketika saya suruh ke Bali, cara wong Jawa ini pati genjing ya. Pati genjing ini ku ndak mau sama sekali. Paham dengan pati genjing ya? Ndak paham ya pun. Ndak mau sama sekali. Saya ndak mau karena Bali tempat maksiat. Saya paksa, saya belikan tiket pesawat, akhirnya datang ke sini. Setelah datang ke sini, kalimat yang keluar pertama ketika melihat situasi Denpasar, tidak sampai ke Tabanan, beliau sampaikan likulli makanin abidun. Subhanallah Pak, ternyata di setiap tempat itu ada orang yang beribadah. Saya anggap Bali itu penuh dengan maksiat. Goni maksiat tok jari ini, lo sama nurung roh aku. Lah wis seruh sampean kok nggih tuman. Bali niku Bali. Lakno kathah kanca-kancane awake dhewe niku pingine mulih ning Jawa tiba iki Bali malih. Soale Bali. Saya yakin punya pengalaman masing-masing. Awal-awal kayaknya sulit, kemudian memutuskan pulang ke kampung halaman, ternyata ndak kerasan balik malih nyetek yo Bali. Akhirnya nggih balik. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini menjadi amal salih kita yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang sulit dimudahkan oleh Allah, yang saat ini sedang punya tanggungan hutang. Ini penting, mudah-mudahan cepat bisa melunasi hutangnya. Ora usah mikir asbabe opo. Allah itu kalau berkehendak apapun bisa terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jenengan yakin mawon kalau kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan, termasuk dimudahkan dalam membayar hutang. Ada yang punya hutang? Wong itu kok.
Nggih ya Allah, waduh alih kula ya. Nggih. Mudah-mudahan semuanya sehat, istiqomah ibadah dan dilancarkan segala usahanya, selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua senantiasa bisa ittiba bi Rasulillah, mencontoh, menteladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, apa yang telah diteladankan Rasulullah. Idola kita adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimudahkan Allah untuk mengikuti jejak beliau, menjadi orang-orang solih, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya nanti di yaumil qiyamah kita berkumpul dengan orang-orang salih, mendapat syafaat jadi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafaat niku penting ya. Awake dhewe niki ora iso memastikan selamat ora niki. Makanya banyak membaca sholawat. Kalau kita banyak membaca sholawat, insya Allah akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini acaranya adalah tasyakuran atas khitannya Ananda Muhammad Wildan Thaqib Al-Musyafa'. Nggih, bener wis nggih. Dihafalnya angel loh nih. Walimatul khitan merupakan kesunahan yang dianjurkan di dalam agama kita, agama Islam, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah karena telah diberikan kemudahan, kesembuhan. Sudah dikitan, kapan kitannya? Sampun ya? Ada walimah belum dikitan soalnya. Sudah dikitan. Nggih. Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat sembuh hitannya, rakoyok biyen dadak ngundangi lah biyen. Saya ini kira nek ngundangi barang ora enak. Yang perlu kita ketahui secara fikih, karena salah satu yang saya sampaikan dalam kajian saya adalah fikih. Saya mendapatkan amanah menyampaikan fikih di At-Taqwa Polda Bali. Yang saya pakai selalu kitabnya Dr. Wahbah As-Suhaili, kitab fikih yang menyampaikan tentang madhahibul arba'ah, pendapat 4 madhab. Karena memang dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam masalah fikih kita harus bermadhab dan tidak boleh keluar dari salah satu madhab 4. Di dalam masalah khitan ini cukup unik pendapat 4 madhab. Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi dan Imam Maliki menghukumi khitan itu sunnah, baik laki-laki maupun perempuan. Sunnah artinya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sampeyan memosen nerapne nggih monggo. Aku melok Imam Hanafi ndak usah khitan krono khitan ki sunnah. Tapi sesel Rabi bingung jenengan. Jari ini mangan napa? Mangan pisang niku sak kulite karo dikupas enak dikupas. Wong niku lek rakitan kaya mangan pisang sak kulite ora dikupas jarine ngoten lho. Sunnah berarti tidak harus dikerjakan, tapi saya yakin jenengan tidak akan mengikuti. Tapi andaikan mengikuti ora dosa. Wong memang sik madhab 4. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali mewajibkan khitan baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan pun wajib khitan dengan khitannya perempuan yang tidak sama dengan khitannya laki-laki. Pun takok nih sing dipotong apane wis ora usah ngoten. Pokoknya khitan. Kalau di daerah saya itu dari Tulungagung. Ada yang dari Tulungagung? Ada ya?
Saya di Tulungagung itu rata-rata perempuan tidak dihitan, yang dihitan hanya laki-laki. Itu pendapatnya siapa? Pendapatnya Ibnu Qudamah dari madhab Hambali, yang mewajibkan bagi laki-laki dan hukumnya sunnah bagi perempuan. Sehingga kalau tidak dihitan perempuan, yo ndak dosa krono ikut pendapat ulama yang membolehkan tidak hitan. Ini penting untuk kita pahami. Soalnya kita mau ndak mau terikat hukum. Di dalam hidup ini kita ndak boleh semaunya sendiri. Ada aturan, ada hukum yang harus kita ikuti. Kalau kita bernegara, ada hukum negara yang tidak boleh kita langgar. Dalam kita beragama harus mengikuti hukum agama dan tidak boleh kita langgar. Maka harus faham tentang hukum. Faham hukum jikalau kita belajar tentang hukum. Kalau tidak belajar, ya ndak faham. Sayangnya banyak orang yang tidak peduli dengan ketidaktahuannya. Lawus tuwek kok kon belajar. Biasanya kan ngoten. Wis tuwek kok dadak ngaji barang. Jenengan lho ora usah atuh-atuh ngajine. Pakai HP itu lho bisa. Saya punya kajian siaran langsung hampir setiap malam di YouTube sama di Facebook. Jenengan lek karo turun-turun buka HP dilok nenggone Al-Zikra Bali atau ngaji bareng Ustadz Miftahul Arifin. Wonge yo ngene iki nggih. Darane ganteng yo ganteng nggih. Awake dhewe ora digunggung nggih. Darane ra ganteng yo ganteng, ya wis ngono ae lah. Bisa ikut kajian saya nggih. Ngaji bareng Ustadz Miftahul Arifin, ada kajian tafsir, ada kajian Ihya, ada kajian Adhkar Nawawi, ada kajian kitab Riyadhus Shalihin. Saya selalu menggunakan kitab, tidak dengan kajian umum, karena kitab itu referensi yang jelas. Kalau kajian umum biasanya rono-rono, merono-merono ora jelas, kadang ora patek penting. Tapi kalau kitab niku mesti penting kabeh. Makanya biasakan ngaji itu pakai kitab standar yang diajarkan oleh para ulama. Kemudian yang berikutnya, khitan ini memiliki hikmah yang cukup besar. Hikmah khitan diantaranya adalah menjadikan bersihnya tempat yang dihitan tersebut. Niku lek ndak dihitan ada kotoran pengendapan air kencing. Bahasane wong Jawa napa ngoten lho nggih. Teng mriku enten nggih. Yang mengendap dari air kencing itu najis. Sehingga kalau tidak dihitan, sholat kita tidak sah karena ada najis itu kalau tidak dibersihkan. Kadang ada yang modelnya bungkus itu tidak bisa dibuka nih, sehingga itu sulit untuk dibersihkan. Sehingga dengan khitan itu pasti akan terbuka. Dengan terbukanya itu najis di situ bisa dibersihkan, dan ketika dibersihkan berarti sholat yang dikerjakan sah. Sangat berhubungan dengan ibadah, tidak ada hubungan dengan baik dan tidaknya penampilan. Saya pernah mendengar orang ceramah, salah satu hikmah khitan itu mempercantik penampilan dakar. Kok enak iki kitabe opo? Ngawur aku. Apa tinggi dilok-dilokan nggih. Niku amanah sing kudu dijaga. Wis mempercantik penampilan barang. Nggih. Enten sing ngoten niku. Saya telah mendengar sendiri. Kok iso ya? Tak golek kitabe ndak cethuk. Saya cari di Google, saya cari di kitab-kitab saya. Saya tuh punya banyak kitab. Tapi kitab fikih itu banyak sekali. Mulai Majmu' Syarah Muhadzab, napa jenenge Nihayatul Muhtaj dan lain sebagainya. Napa malih lek kaya Fathul Muin, Fathul Qorib wis ora tek kanggo niku. Keciliken kitabe. Lek kitab cilik niku mboten patek enten dalil. Tidak begitu menyebutkan dalil kenapa sholat ini wajib,
dalilnya mana itu tidak disebutkan, hanya sekedar menjelaskan wajib dan tidaknya tanpa ada dalil-dalil yang disebutkan. Kalau di kitab besar masing-masing menyebutkan dalil, bahkan perbandingan di dalam ulama, perbedaan pendapat di dalam ulama masing-masing juga dibenturkan masalah dalil. Dalile kunut subuh karo sing ngomongnya ndak enek kunut subuh nggih enten kabeh. Makanya Imam Syafi'i mengatakan pakai kaidah al-musbit muqaddamun alal mangfi, yang mengatakan iya didahulukan daripada yang mengatakan tidak. Ada hadis mengatakan Rasulullah tidak kunut kecuali kunut nazilah. Hadis yang lain mengatakan Rasulullah selama hidupnya selalu kunut subuh. Awake dhewe ora urip zaman Kanjeng Nabi. Akhirnya dipadukan. Imam Syafi'i mengambil jalan tengah, al-musbit muqaddamun alal mangfi, yang mengatakan iya itu didahulukan daripada yang mengatakan tidak. Niku enek pedomane. Makanya harus kita pahami agama dengan benar biar kita dalam mengamalkannya juga benar. Kalau ikut yang mengatakan tidak nggih monggo, yang mengatakan iya yo aja disalahno, ngoten lho. Yang penting padha rukune. Wong beda pendapatan mawon ndak masalah. Mosok beda pendapat tok nek dadi masalahnya apa nggih. Nggih, sampean sitok sugih sitok ora wis nrimo ora masalah. Ndak iri dengki. Nggih. Khitan memiliki makna cukup besar, menjadikan bersihnya tempat di situ sehingga sholatnya sah. Oleh sebab itu usahakan secepatnya anak itu dikhitan. Jangan menunggu balik biar ibadahnya diterima oleh Allah karena sah. Sebenarnya kewajibannya ketika sudah balik. Ketika sudah balik diwajibkan, sebelum balik tidak wajib. Karena berhubungan dengan ibadah. Anak-anak kita mengerjakan sholat, kemudian karena ada najis tidak diterima, kan kasihan. Ibadahnya orang sebelum balik itu sah, andaikan memenuhi persyaratan. Ketika dia berdosa, tidak akan dicatat kalau belum balik. Sehingga anak-anak yang meninggal dunia sebelum balik pasti masuk surga, karena walaupun melakukan dosa sekalipun tidak akan dicatat dosa. Tapi kalau melakukan amal solih ibadah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, yang terpenting ya, untuk anak kita ini sebagai orang tua harus punya prinsip, anak saya harus lebih sukses daripada saya. Punya prinsip seperti itu. Ojo mek dingoni, harus diusahakan diantarkan menuju kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Sebab hidup ini tidak hanya di dunia, kita akan hidup di akhirat. Dunia niki namung sementara, akhirat selamanya. Kalau hanya diprioritaskan sukses dunia, rugi, karena akhiratnya celaka. Diusahakan bisa sukses dunianya, sukses akhiratnya, tergantung seperti apa yang dilakukan orang tua. Satu, ikhtiar dengan pendidikan, ikhtiarnya dengan pendidikan. Jangan sampai anak tidak mengenal agama. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan suci loh. Asale anak niku apik dadi rapi, iku iso uga salai wong tuwa sing ora ngei pendidikan sing sae. Maka ada ungkapan man adzaba waladahu sakhiran surra bihi kabiran. Barang siapa yang waktu kecil anaknya dididik dengan baik, maka dia nanti ketika sudah tua atau anak nanti ketika sudah besar pasti akan menggembirakan orang tuanya. Makanya harus sungguh-sungguh, ojo koyok bapake, ngoten lho. Luweh apik, meneh bapake ora pate apik. Harus lebih baik daripada orang tuanya. Si orang tua punya prinsip, anak saya harus lebih sukses daripada saya. Usaha akhirnya dilakukan.
Di samping itu juga dengan doaul walid alal walad kadu'ain nabi ala ummati. Doanya orang tua kepada anaknya seperti doanya Nabi kepada umatnya, mustajab. Dengan dia anak roto angel diomongi, ya tetap diomongi, anggap itu sebagai ladang pahala dan terus didoakan. Jangan sampai malah didongakne elek, anak setan diomongi ra kenek, berarti bapaknya setan ya. Lho diomongi anak setan, muga-muga cilaka kowe, pun ngoten nggih. Iso mandi niku nggih. Orang tua harus menjaga ucapan-ucapannya, jangan sampai mengucapkan yang buruk kepada anak-anaknya. Harus dijaga betul, karena apa yang dikatakan bisa menjadi doa dan benar-benar jadi kenyataan. Akhirnya ketun menyesal, makanya harus dijaga. Anak merupakan amanah yang nantinya akan ditanya oleh Allah tentang amanah yang diberikan pada kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Setiap yang diantara kalian itu punya tanggung jawab dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban akan tanggung jawabnya. Bisa enggak menjalankan tanggung jawab? Kalau enggak bisa, tentunya kita akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab harus dijaga dengan baik, amanah harus dijaga dengan baik, usaha yang penting, untuk selebihnya kembalikan kepada Allah, karena kita bukanlah Tuhan, kita makhluk memiliki keterbatasan, ketidakmampuan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pokoknya sing penting usaha, sing penting usaha. Jangan sampai tidak usaha, berhasil dan tidaknya kita kembalikan kepada Allah. Jangan kemudian kita serahkan langsung, wis karepmu pangeran, aku gah usaha. Jangan gaya apik yo monggo, rak yo wis, pun ngoten. Ada usaha, dan usaha kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak yang manfaat, seperti yang disampaikan Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah menjadikan aku, memberikan keberkahan dimanapun aku berada. Jadi anak yang penuh kebaikan, penuh manfaat bagi siapapun. Syekh Izzuddin bin Abdissalam dalam kitab Syajaratul Ma'arif memasukkan ayat ini dalam bab naf'ul ibad likullil bilad, memberi manfaat kepada orang lain dimanapun berada. Orang tua tidak selamanya bisa mengawasi anaknya, tapi anaknya yang memiliki iman yang kuat, taat kepada Allah yang sesungguhnya, pasti bisa menjaga dirinya, bahkan selalu bermanfaat bagi yang lainnya, akan mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi yang lainnya. Tapi kalau anak itu tidak memiliki iman yang kuat, bisa jadi justru menjadi penyebab keburukan bagi yang lainnya. Kuncinya tanamkan keimanan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah di hatinya. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tetap meyakini bahwa Tuhan itu Allah. Sampai kapanpun selalu beriman kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam, iman. Kita ingin selamat, bahagia dunia dan akhirat. Tidak boleh kita hanya sekedar menunggu tanpa berusaha. Untuk urusan dunia saja, jika kita ingin bahagia, kita kerja keras, kita usaha. Padahal untuk dunia yang sementara, apalagi untuk akhirat yang selamanya, harus ada usaha yang kita lakukan, harus ada kerja keras yang kita lakukan, harus punya ilmu dan ilmu itu diamalkan. Ilmiah amaliyah, amaliyah ilmiah. Ilmu diamalkan, amal didasari dengan ilmu, sehingga yang kita lakukan benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sekali lagi, amanah harus dijaga dengan baik, termasuk anak, dan kita doakan kepada ananda yang dikhitan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai anak yang solih, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi nusa, bangsa, dan agamanya. Anak yang senantiasa qurrata ayun, menyenangkan hati kedua orang tuanya. Demikian pula anak-anak kita semua, mudah-mudahan menjadi anak yang solih, solihah, anak yang senantiasa membahagiakan kita orang tuanya, baik dunia maupun akhirat. Oke, mudah-mudahan hajat dari sahibul hajah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga lumeber, juga kita dapatkan ijabah untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Semoga senantiasa diberikan hidayah dan taufik, diberikan kekuatan iman dan Islam, semangat dalam menjalankan ibadah, senantiasa dimudahkan segala urusan, sehingga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan, karena rumah saya jauh, nanti kalau kemalaman sepi dalani ndak wani nggih. Kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa. Yakinkan dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar, selalu melihat, selalu menyaksikan apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk memberikan ijabah daripada doa-doa yang kita panjatkan. Kita mohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita menuju jalan yang diridhoinya, jadi hamba-hamba Allah yang taat, istiqamah sampai dengan akhir hayat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'alhu waladan salihan min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah wal istiqamah wa ahli sunnah wal jamaah. Allahumma yassir umurahu wa tawwil umurahu wa sakhih jazadahu. Allahumma yassir lana umurana, umurad dini wa dunya wal akhirah. Nahtim lana minka bil khair wa khusnil khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada sumur boleh numpang mandi, bila ada umur boleh ketemu lagi. Insyaallah di malam Sabtu di Masjid Al-Muhajirin kita akan ketemu lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.